Saya sangat berusaha untuk melakukan dialog gitu supaya Pak ini kami lagi bertugas juga gitu dan apa namanya bisa nggak jangan digebukin gitu, kita ngobrol aja gimana enaknya gitu. Ternyata nggak ada ruang untuk dialog sama sekali pada saat itu dan saya ingat gitu saya malah dikata-katai, dipukuli, digebukin, ditendang. Hidup korban! Karena kita melihat bagaimana kita ditembak, intimidasi, kekerasan. Waktu itu kita sampai menjerit-jerit, nangis ya. Ketika aparat penegak hukum itu memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan melanggar hukum, apalagi terhadap perempuan, tentu pemerintah mengutuk keras perbuatan itu. Aktif menyuarakan keresahan publik, perempuan ikut bergerak ketika kebebasan berekspresi yang jadi bagian demokrasi semakin pelik. Bagaimana mereka menghadapi intimidasi dan kekerasan dengan beban ganda sebagai perempuan? Berkas Kompas membahasnya kali ini. Hidup korban! Hidup korban! Hari Buruh atau Aksi May Day 2025 di Jakarta menjadi hari yang tidak terlupakan bagi Georgiana Agustin. Saat itu, ia bergabung dengan relawan medis dan pendamping aksi yang ingin membantu peserta demonstrasi. Namun, di tengah tugas kemanusiaan yang digelar di kawasan kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat, perempuan berusia 28 tahun ini justru mengalami kekerasan dan intimidasi. Jadi ada beberapa para medis, ada beberapa masa aksi yang udah ditahan duluan, yang udah ditangkap duluan. Dan saya sangat berusaha untuk melakukan dialog gitu, supaya Pak ini kami lagi bertugas juga gitu. Dan apa namanya bisa nggak jangan digebukin gitu, kita ngobrol aja gimana enaknya gitu. Ternyata nggak ada ruang untuk dialog sama sekali pada saat itu. Dan saya ingat gitu, saya malah dikata-katai, dipukuli, digebukin, ditendang. Georgiana tidak mengingat persis apa yang menjadi penyebab tim medis yang hanya bertugas membantu demonstran ikut mengalami kekerasan. Georgie hanya mengingat ada perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkatnya yang diterimanya dari aparat. Ketika saya lagi, kan itu kondisinya sangat chaos ya, maksudnya itu kondisinya sangat menegangkan dan pikiran saya pada saat itu adalah karena saya juga dipukuli berkali-kali gitu oleh puluhan aparat ini, pikiran saya cuma hanya untuk bertahan hidup aja gitu. Tak hanya mengalami tindak kekerasan, Georgie dan beberapa teman sesama pembela HAM juga dibawa oleh polisi untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya kala itu. Georgie baru diperbolehkan pulang keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Georgie tak menyangka jika ia ditetapkan sebagai tersangka pada aksi May Day 2025. Georgie dijerat pasal 216 dan pasal 218 KUHP. Pasal jeratan terhadap Georgie yang digunakan polisi merupakan pasal yang dianggap menghalangi kerja kepolisian. Usai berstatus tersangka, Georgie juga sempat melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya diduga oleh aparat. It was very well documented bahwa saya sedang bertugas, nggak ada kekerasan yang saya lakukan atau gimana. Dan ya udah akhirnya kami melaporkan balik
kejadian-kejadian di mana saya ada upaya ditelanjangin, digebukin, apa segala macam. Namun Georgie merasa dilema. Hingga kini, status tersangka yang disematkan kepadanya belum jelas tindak lanjutnya. Ketidakjelasan hukum membuat mahasiswa program pasca sarjana UGM ini merasa disandra. Status penetapan tersangka ini, itu kan berarti kita ditahan gitu ya secara status di institusi negara. Dan itu jadi membuat ada semacam pengawasan seolah-olah kalau misalkan kita ngapain lagi, dipanggil lagi gitu. Tapi kalau diem baru aman gitu. Betul, itu yang membuat saya jadi merasa terbatasi secara politik. Georgie mengaku sempat mengalami trauma hebat akibat mengalami tindak kekerasan hingga pelecehan. Ia sering menangis jika melihat seragam aparat hingga kerap kali tersentak dari tidur jika mendengar suara sirine. Ia sampai membutuhkan bantuan psikolog untuk meredam rasa traumanya. Yang paling ia takuti, peranannya dalam pergerakan akan mendatangkan bahaya bagi lingkungan terdekatnya. Tapi yang saya khawatirkan banget adalah ketika aktivitas gerakan sosial, aktivitas peran publik, peran politik yang saya ambil itu berpengaruh sama orang lain atau menyebabkan resiko atau keberbahayaan bagi orang lain, khususnya perempuan lain. Itu yang membuat saya jadi harus menghitung dan banyak membatasi diri yang tadinya saya lebih bebas gitu. Georgie berharap di kemudian hari hal serupa tidak dialami oleh perempuan aktivis pembela HAM. Kasus yang dialami Georgiana Agustin adalah satu dari banyak kasus kekerasan yang dialami aktivis perempuan. Hingga kini, Georgie terus mendapat pendampingan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD. Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, yang juga bagian dari Koalisi Advokasi Hukum bersama TAUD, menyebut masih banyak aktivis perempuan lain yang mengalami intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan saat menyuarakan isu publik. Bahkan, tren kekerasan terhadap aktivis perempuan dinilai terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada karakter khusus kalau perempuan ini kekerasannya, bukan hanya secara semata fisik ya, tapi juga ada target seksualnya. Biasanya diiringi dengan pelecehan seksual. Kalau di lapangan, tubuhnya menjadi objek untuk kekerasan, bahkan dari aparat gitu. Pun kalau kemudian di sosial media, entah doxing, entah kemudian serangan-serangan digital juga menyasar ke tubuh, kepada status misalnya, apakah dia seorang ibu, apakah dia misalnya seorang anak perempuan, ataukah dia misalnya punya beban-beban tertentu terhadap perempuan. Jadi perempuan dalam konteks ancaman, dia mengalami double-double serangannya gitu. Isnur meyakinkan perempuan aktivis yang menjadi pembela HAM akan mendapatkan pendampingan penuh dari berbagai organisasi, termasuk YLBHI. Jangan sungkan untuk menghubungi YLBHI, menghubungi LBH, nanti kita kolaborasikan, kerjasamakan dengan yang lain. Karena biasanya pendampingan kepada perempuan yang diintimidasi itu bukan hanya hukum, Mas, tapi juga perlindungan fisik. Kadang kan bisa jadi ada serangan lanjutan. Harus ada, kita cari safe house gitu. Yang kedua adalah perlindungan, pemulihan psikologi. Revolusi! Perempuan rentan diintimidasi saat memperjuangkan hak mereka. Karena kita melihat bagaimana kita ditembak, intimidasi, kekerasan. Waktu itu kita sampai menjerit-jerit, nangis ya. Sampai kita senda-senda kita lari semua, kaki-kaki kita berdarah-darah, kita lari ke makam kemana. Nggak ada satupun yang menolong.
Aktivis perempuan kerap menjadi sasaran serangan berbasis gender saat menyuarakan isu publik. Tidak hanya di ranah digital, serangan terhadap perempuan aktivis juga terjadi saat mereka berhadapan langsung dengan konflik yang mendera ruang hidup mereka. Menghadiri aksi Kamisan di depan Istana Merdeka menjadi cara Neneng untuk merawat ingatan. Perempuan 55 tahun asal desa Sukamulya, Kabupaten Bogor ini hingga kini masih memperjuangkan hak atas ruang hidupnya. Sejak 2006, Neneng mengaku tanahnya dan tanah para warga desa diklaim oleh negara. Di aksi Kamisan ini, Neneng menjaga semangatnya untuk menyuarakan hak petani dan kaum perempuan di desanya. Terlebih, mereka saat ini menghadapi konflik agraria berkepanjangan. Saya selalu ikut Kamisan, sama saya masih sehat. Nah, tidak ada kegiatan pasti saya datang ke sini dari 2007. Karena saya masih mencari keadilan, karena saya korban. Nah, selain kami korban kekerasan juga, jadi selama ini tanah kami dari 2006 diklaim oleh negara. Neneng bersama ibu-ibu desa Sukamulya sudah 19 tahun berjuang mempertahankan tanah tempat mereka tinggal. Ia masih menyimpan trauma betapa mencekamnya situasi desa tempat tinggalnya saat konflik tahun 2007 silam. Neneng mengingat persis sejumlah aparat militer mendatangi desanya. Kami 2 bulan itu kampung kami itu mencekam. Nggak ada sama sekali orang yang diam di kampung kami, bahkan pergi semua. Hanya kaum perempuan-perempuan yang sangat tertindas. Bahkan kami sebagai kaum perempuan, kami tiap malam itu di briefing oleh tentara-tentara itu. Bahkan listrik-listrik kami dimatikan. Jalan-jalan kami sengaja sama mereka itu dibikin patroli. Apakah kemerdekaan itu udah dirasakan? Bagi kami itu belum sepenuhnya merasakan. Merasa sengketa yang mereka hadapi tak kunjung mendapat kejelasan, Neneng bersama belasan warga desa Sukamulya melakukan long march selama 3 hari dari Bogor menuju Gedung Sate di Bandung pada Juli tahun lalu. Perjalanan itu dilakukan untuk menyampaikan langsung aspirasi warga kepada Gubernur Jawa Barat agar turun tangan menyelesaikan konflik lahan. Meski hanya seorang ibu rumah tangga, bukan menjadi alasan bagi Neneng bersama ibu rumah tangga desa Sukamulya lainnya untuk tidak menyuarakan dan mempertahankan tempat tinggal mereka. Karena kita melihat bagaimana kita ditembak, intimidasi, kekerasan. Waktu itu kita sampai menjerit-jerit, nangis ya. Sampai kita senda-senda kita lari semua, kaki-kaki kita berdarah-darah, kita lari ke makam kemana. Nggak ada satupun yang menolong. Bahkan orang-orang kepolisian, Rumpin itu malah kabur. Tim Berkas Kompas pun mendatangi desa Sukamulya. Kami pun diajak Neneng untuk melihat tanah yang disengketakan dengan pihak Pangkalan Udara Atang Senjaya yang hingga kini proses hukumnya masih berjalan. Ini batas yang sengaja sama mereka dipasang ya, diakui oleh mereka, dan ini tanah hak milik warga desa Sukamulya. Ini patoknya Bu ya, tanah negara. Iya, diaku tanah negara. Ini patok yang pasang ya mereka. Awalnya mah cuma 36. Terkait konflik agraria dengan warga di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, tim Berkas Kompas meminta tanggapan Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Melalui keterangan tertulis, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, Inyoman Suatnyana, mengklaim TNI AU tidak melakukan upaya intimidasi terhadap warga dan hanya menjalankan rangkaian kegiatan pengamanan fisik aset negara. Inyoman Suatnyana menjamin bahwa TNI AU mengedepankan koridor hukum yang berlaku dengan cara-cara humanis dan profesional.
Inyoman Swatnyana mengklaim TNI hanya menjalankan kewajiban secara konstitusional untuk melakukan pengamanan secara fisik, administrasi, dan hukum guna menjaga kesiapan operasional TNI AU. Terjebak dalam konflik agraria, Neneng bersama dengan warga Desa Sukamulya tidak berjuang sendiri. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendampingi warga Desa Sukamulya mempertahankan 1.000 hektar tanah yang diklaim oleh negara. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Muhammad Fadil Al-Fatan, menceritakan awal mula Neneng dan warga Desa Sukamulya mengalami ancaman dan intimidasi. Puncaknya itu terjadi di 20, mungkin udah diceritakan gitu ya, di 22 Januari 2007. Itu disebut sebagai tragedi Rumpin oleh warga sekitar gitu ya. Penggunaan senjata api digunakan di situ, kekerasan dilakukan, bahkan ada kekerasan seksual gitu yang juga dilakukan terhadap warga perempuan, pelecehan-pelecehan secara verbal maupun secara fisik. Selama hampir 19 tahun berjuang, bukan hal mudah bagi Neneng untuk sembuh dari trauma yang dialami. Fadil menyebut, tim Lembaga Bantuan Hukum juga membantu memberikan pembelajaran advokasi kepada Neneng dan warga desa lainnya. Sebenarnya proses trauma healing dilakukan bahkan secara swadaya oleh masyarakat ya. Misalnya Bu Neneng itu bikin sekolah kita Rumpin. Nah, sekolah kita Rumpin itu salah satu upaya untuk memberikan wadah buat anak-anak sekitar untuk kemudian bersekolah secara informal, juga sekaligus trauma healing gitu ya dari dampak psikis yang terjadi. Kami berikan semacam pendidikan gitu ya, serangkaian pendidikan untuk kemudian bisa terus punya kemampuan punya kemampuan untuk terlibat dalam proses advokasi. Lalu apa langkah pemerintah agar ancaman dan teror terhadap aktivis, terutama perempuan, tidak kembali terjadi? Ketika aparat penegak hukum itu memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan melanggar hukum, apalagi terhadap perempuan, tentu pemerintah mengutuk keras perbuatan itu. Meningkatnya ancaman dan teror terhadap aktivis, terutama perempuan, memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana negara hadir memberikan perlindungan terhadap warga yang menyuarakan kritik. Di tengah kasus yang terus bermunculan, langkah konkret untuk menjamin keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan bagi perempuan aktivis kini jadi sorotan. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor menyebut, bentuk ancaman dan teror terhadap perempuan aktivis kini bergeser dari kekerasan fisik ke serangan digital dan intimidasi berbasis gender. Misalnya seperti yang beberapa 2 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah Tempo, wartawan Tempo dikirim kepala babi, itu kan pakai proses, pakai mencari di mana kepala babi, gimana cara ininya, lalu dikirim tikus, dikirim hal-hal yang benda-benda yang sesungguhnya adalah merupakan penghinaan atau penyerupaan terhadap si orang yang disasar ini dengan kiriman yang dilakukan itu. Tapi sekarang memang dengan bentuknya cyber, bentuknya online. Berdasarkan data yang dikumpulkan SafeNet tahun 2022, terdapat beberapa jenis kekerasan online berbasis gender terhadap perempuan pembela HAM, termasuk perempuan aktivis, mulai dari pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi, pelecehan, ancaman kekerasan langsung, hingga kekerasan ke komunitas. Maria juga menjelaskan mengapa perempuan aktivis rentan mendapat ancaman dan teror. Tetapi ketika yang disasar ini adalah teman-teman
pembela HAM perempuan, dia menjadi berlapis karena soal perspektif ya, soal cara pandang. Cara pandang yang menganggap bahwa perempuan itu tidak seharusnya kira-kira melakukan hal-hal yang sifatnya advokasi kebijakan, advokasi publik dan lain-lain. Karena ranah perempuan itu adanya di domestik gitu. Itu juga menjadi cercaan yang seringkali dituduhkan. Lalu yang lain juga dianggap bahwa perempuan itu ya ini rentan, diapakan saja perempuan itu gampang sekali gitu. PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana menyebut, pemerintah menaruh atensi penuh terhadap kasus ancaman dan teror terhadap aktivis perempuan. Yang ingin kami pastikan, setiap peristiwa pidana yang menimpa siapapun, terlebih perempuan, tentu pemerintah menaruh atensi yang sangat besar. Kalau memang benar ada tindak pidana, misalnya penegak hukum menemukan ada dugaan tindak pidana, maka pemerintah memastikan proses hukum tersebut dapat berjalan secara objektif, transparan, dan yang terpenting berpihak kepada korban, yaitu perempuan itu sendiri. Kurnia menegaskan, pemerintah tidak akan tutup mata jika saja pelaku pengancaman terhadap aktivis perempuan datang dari aparat. Ketika aparat penegak hukum itu memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan melanggar hukum, apalagi terhadap perempuan, tentu pemerintah mengutuk keras perbuatan itu. Dan secara hukum memang ketika aparat penegak hukum yang melanggar hukum, mereka punya otoritas dan lain sebagainya, hukumannya harus diperberat. Data YLBHI dan Amnesty International menunjukkan kuatnya bayang-bayang impunitas di Indonesia. Dari berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis dan pembela HAM, hingga kini belum ada kasus yang benar-benar tuntas di pengadilan. Dalam catatan tersebut, terdapat 154 kasus kriminalisasi aktivis oleh polisi sejak 2019 hingga Mei 2025, serta 30 kasus serangan terhadap pembela HAM. Ya banyak kasus, misalnya serangan ke Cicak, Kepala Babi, ke Serli, Bangkai, terus serangan digital kepada teman-teman Narasi TV, yang puluhan itu kepada teman-teman beberapa media, kan semua kami laporkan. Jadi dan itu nggak berlanjut gitu. Jadi ada proses istilah kami impunitas kepada para pelaku ini, sehingga pelaku terus melakukan kekerasan lanjutan, teror lanjutan gitu. Dan sekarang terang benderang loh, beberapa akun resmi dari baik itu militer maupun kepolisian menggunakan sosial medianya untuk memberikan kode-kode atau upaya untuk membungkam kepada aktivis perempuan. Di pundak para perempuan aktivis, keberanian seringkali harus dibayar dengan kriminalisasi dan serangan yang merendahkan martabat. Namun, tubuh dan suara mereka bukanlah objek yang bisa dibungkam oleh ketakutan. Kehadiran negara harus nyata sebagai pelindung, bukan justru membelenggu langkah perempuan aktivis.